Terdengar, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di malam hari ini pertemuan kelima. Jadi sebelum UTS itu 2 pertemuan lagi ya, pertemuan ke-6 ke tahun ke-7. Tidak terasa di pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Di pertemuan keempat pembahasannya tentang CDM, Conceptual Data Model. Di pertemuan kelima ini lanjutan dari CDM, yaitu Physical Data Model. Jadi kalau kalian dalam pembuatan laporan, entah itu skripsi atau kerja praktek, yang membuat dalam pembuatan laporan itu adalah pembuatan sistem yang membutuhkan database, di bab 3 itu perancangan kalian harus melampirkan dari IRD, terus normalisasi, tampilkan juga physical data model dan conceptual data model, termasuk juga data flow diagram DFD dan konteks diagram dan data flow diagram atau DFD. Nah, karena mata kuliah kita itu ada dua pembagian, ada dua ini ya, ada 2 sesi ya. Yang pertama itu teori, yang kedua nanti praktikum di jam ke-8, jam 8. Jadi di sesi ini saya akan bahas tadi dari sisi teorinya, nanti di jam 8 itu pembuatan praktikumnya ya, bagaimana pembuatan physical data model dan konseptual data model. Nah, tugasnya juga nanti pembuatan CDM PDM, itu melanjutkan dari studi kasus yang sudah kalian pilih dari tugas yang pertama. Untuk pengertian, ya, sudah kelihatan. Conceptual data model, ini materi yang kemarin, saya jelaskan dulu. Karena kemarin itu hanya ini ya, jawab soal. Nggak ada live. Jadi, conceptual data model atau biasa disebut CDM. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertinggahan model struktur data. Sebenarnya CDM ini hampir mirip dengan IRD. CDM mungkin dibuat dengan aplikasi. Kalau IRD mungkin bisa pakai Visio atau yang lain sebagainya. CDM dalam penerapannya dapat disamakan dengan IRD yang fungsinya memang sama, yaitu memodelkan struktur logik dari basis data. Jadi sebenarnya kalau sudah menampilkan CDM itu nggak perlu menampilkan IRD. CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu nanti kalian tahu di kardinalitasnya ya, atau hubungan antar entitasnya itu. Jadi di CDM itu belum muncul primary key, foreign key. Hanya entitas-entitas atau atribut dari entitas-entitas tersebut ya. Tapi nanti kalau sudah di PDM, Physical Data Model, itu baru foreign key, primary key itu muncul di dalam gambar PDM. Karena PDM itu Physical Data Model, gambaran fisik dari sebuah database. Langkah-langkah untuk membuat CDM, Conceptual Data Model, pertama pahami terlebih dahulu permasalahan dari kasus yang diberikan. Jadi ini yang pertama ya, pasti kalau kalian mau merancang sebuah sistem, sama seperti kalau kalian mau membuat program gitu ya, entah itu di pemrograman dasar atau logika, algoritma gitu. Dan kalau buat program kita harus membuat flowchart ya, flowchartnya atau langkah-langkahnya. Nah, untuk membuat sistem dengan database itu flowchartnya dalam bentuk CDM seperti ini. Selanjutnya tentukan entitas apa saja yang terlibat. Jadi sama seperti dalam pembuatan IR diagram, entitasnya itu apa saja. Jadi pahami dulu ya beberapa istilah-istilah yang sering muncul biar nggak salah arti atau biar bisa ngikutin gitu ya. Mungkin kalau ada yang lupa bisa baca di materi sebelumnya, entitas itu apa, atribut itu apa, kardinalitas itu apa, normalisasi itu apa.
Tentukan entitas apa saja yang terlibat. Di soal sebelumnya kan kalau kita membuat sistem antrian rumah sakit, entitasnya itu apa saja. Entitas itu objek atau sesuatu yang mungkin nanti direpresentasikan dalam bentuk tabel. Kalau kita contohnya membuat sistem antrian rumah sakit ya, pertama pasti pasien, orang yang mau ngantri. Terus pendaftaran bisa, terus mungkin jam atau ya jam. Karena nanti kalau pendaftaran itu kan ada polinya. Nah, itu ada tabel sendiri mungkin poli, mau di poli apa-apa saja, terus jamnya pilihannya jam apa saja. Ya, kemungkinan itu sih. Pasien, pendaftaran, poli, jam. Kalau mau ditambahkan lebih detail mungkin ada dokter, nama dokternya gitu ya. Tentukan atribut-atribut data untuk setiap entitas berikut tipe datanya. Selanjutnya setelah kita menentukan entitasnya, atributnya apa saja. Jadi atribut itu yang mengikuti field dalam tabel itu ya. Kalau kita punya mahasiswa, atributnya ya NIM, nama, tanggal lahir, alamat, jurusan gitu ya. Nah, kalau atributnya pasien, otomatis ID pasien, nama, alamat gitu ya. Tapi kalau dalam kasus rumah sakit mungkin umur, tanggal lahir, golongan darah gitu ya. Biasanya pengecekan tensi darah, pengecekan awal sih berat badan, tinggi badan, tensi darah itu atribut yang mengikuti dari pasien. Terus untuk poli mungkin ada di poli, nama polinya, bukanya jam berapa, seperti itu. Setelah kita tentukan atributnya, pertama tentukan entitas, atribut, tentukan hubungan atau relasi antar tiap entitas berikut kardinalitasnya. Kardinalitasnya jangan lupa. Setelah kita sudah bisa menentukan entitas dan atribut, selanjutnya kita hubungkan antar entitas tersebut ya. Pasien ke pendaftaran, pendaftaran ke poli, relasinya apa? Pasien mengambil pendaftaran, ya, mengambil kata kerja biasanya relasi kalau dalam IRD walaupun dalam PDM. Nah, bentuk kardinalitasnya adalah yang contohnya contoh kardinalitas itu one to one. Biasanya sering dipakai itu yang versi ini ya, versi Chen yang lebih mudah ya. One to money to money, ya itu saja. Jadi pendaftaran, pasien ke pendaftaran itu one to money atau many to many. Kenapa kita menentukan kardinalitas? Sebenarnya kalau tanpa kita menentukan kardinalitas, sistem tetap bisa berjalan, tapi lebih baik nanti biar tidak terjadi masalah ketika sistem itu jadi atau itu penting ketika kita membuat aplikasi dengan sistem framework ya. Kalau kita menggunakan Laravel atau kode igniter itu biasanya ada kita harus menentukan tabelnya itu one to one atau many to many. Sebenarnya many to many atau bukan gitu. Karena yang berbeda cuma many to many. Kalau many to many nanti ada tabel baru di tengah. Relasinya itu menjadi tabel. Modelkan entity dan relationship. Modelkan maksudnya digambarkan dalam bentuk model. Entah itu pakai IRD atau conceptual data model. Cek kebenaran model, maksudnya dicek dulu apakah ada error atau enggak. Kalau kita menggunakan CBase Power Designer, di aplikasi tersebut bisa mengecek apakah ada error atau enggak. Tapi kalau kita membuatnya di Visio, kemungkinan nggak bisa ngecek error di dalam pembuatan CDM. Errornya itu kebanyakan apa? Errornya adalah di dalam CBase Power Designer kita nggak bisa membuat field dengan atribut sama gitu ya. Contohnya kita buat tabel pasien, terus ada field nama gitu kan. Terus kita buat field dokter, juga ada atribut nama. Itu nggak boleh. Jadi harus detail. Kalau nama itu nama apa? Contohnya kalau kita pasien ya kita tulis nama underscore pasien atau disambung nama pasien gitu. Kalau sama-sama nama nanti akan error karena sistem nggak bisa membedakan ini nama di tabel pasien atau di tabel dokter. Jadi kalau bisa dalam pembuatan field di dalam konseptual data model itu jangan ada yang sama. Alamat gitu kan. Kalau kalian buat fieldnya hanya alamat, terus di tabel lain juga ada field alamat. Kalau di dalam database sih nggak ada masalah, tapi kalau di Sybase itu nggak boleh sama. Jadi kalau ada alamat ya dijelaskan alamat mahasiswa atau alamat dokter atau alamat pasien. Gitu. Biasanya dipakai underscore atau digabung gitu aja.
Notasi dalam CDM, ini sama seperti dalam pembuatan IR diagram ya, ada data entitas, atribut, relasi, kardinalitas. Ini aja yang kalian pahami dan jangan sampai lupa dan jangan sampai ketukar gitu ya. Data entitas itu individu yang mewakili suatu yang nyata yang dapat dibedakan dari suatu yang lain, yang nanti direpresentasikan dalam bentuk tabel. Atribut itu karakteristik atau nanti yang muncul dalam tabel itu sebagai field atau sebagai kolom. Relasi itu hubungan antar tabel, kardinalitas itu hubungan tingkat hubungan antar tabel itu one to many atau lain sebagainya. Itu saja dalam pembuatan CDM. Contoh CDM dengan pembuatan CBase Power Designer. Nah, di sini hampir mirip seperti IR diagram ya. Bedanya, makanya kemarin saya salahkan kalau ada yang relasi itu ada tabelnya, ada atributnya. Jadi seharusnya relasi itu nggak ada atributnya ya. Dia cuma menghubungkan saja. Nanti muncul di PDM itu sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita lihat di sini belum ada muncul foreign key. Primary key bisa dilihat sih sebenarnya primary key itu otomatis yang paling awal, paling di atas itu primary key. Tapi foreign key-nya belum muncul. Jadi di sini contohnya aplikasi KRS online gitu ya. Ada dosen, mahasiswa, tabel mahasiswa, jadwal, mata kuliah, ruangan. Nah, ini kardinalitasnya itu kita lihat dari gambar panahnya itu ya. Dari dosen mengajar jadwal, dari dosen ke jadwal itu one to many, satu ke banyak. Terus mata kuliah one to many, ruang kuliah one to many, jadwal ke mahasiswa many to many. Nah, ini nanti kalau kita generate ke dalam bentuk physical data model, nanti akan muncul tabel baru di tengah. Nah, itu perbedaannya sih. Perbedaannya hanya kalau many to many nanti akan muncul tabel di tengah. Ini perbandingan IRD dan CDM. Sebenarnya lebih mudah, apa lebih enak dilihat dalam bentuk CDM ya. Kalau IRD itu kemungkinan agak susah, terus gambarnya juga susah. Apalagi kalau kalian buat Visio atau Word itu ya, akan lebih susah dibandingkan dengan kalian kita buat dengan CBase Power Designer karena sudah ada menu entitas, kita tinggal masukkan tipe datanya, primary key-nya apa saja, hubungannya apa, kardinalitasnya apa. Lebih cepat dan lebih mudah dengan CDM. Ini contoh perbandingan IRD dan CDM. Sekarang langkah-langkah pembuatan CDM dalam Power Designer sama seperti dalam yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat apa namanya data flow diagram di FD ya. Pertama kita create model, terus pilih konseptual data model, kita kasih nama. Ini ada entitas, kita pilih. Nanti kita masukkan namanya, atributnya apa saja. Nah, primary key itu kita centang yang P ini. Nah, di situ kita tulis nama, terus tipe datanya itu integer atau varchar. Kalau sudah, kita klik, kita hubungkan relasinya, terus kita pilih kardinalitasnya. Di sini ada menu kardinalitas. One to many, one to one, atau many to one. Kalau sudah selesai ya sudah selesai, itu saja. Nah, untuk physical data model, kalau kita sudah membuat konseptual data model dengan CBase Power Designer, kita tinggal satu kali klik untuk mengkonversi menjadi physical data model ya. Itu kelebihannya dengan si Power Designer. Jadi kita tinggal klik menu generate PDM pada menu yang ada di layout atas. Jadi kita klik menu tools, kita pilih generate physical data model. Kalau nggak ada error nanti otomatis akan tergenerate muncul halaman baru dalam bentuk physical data model. Nah, setelah kita sudah jadi dalam membuat physical data model, kita tinggal membuat tabelnya. Nah, kelebihannya itu di Power Designer kita tinggal klik untuk membuat tabelnya. Kalau kita nggak menggunakan Power Designer dari konseptual data model atau CDM ini, kita membuat manual ya. Tentunya semuanya kita sudah buat CDM seperti ini. Mau implementasikan dalam bentuk SQL atau MySQL di
database kita. Kita harus nulis manual, create data pemeriksaan, ide pemeriksaan, nama gitu kan. Create tabel admin, create tabel pasien, create tabel transaksi, create tabel laporan. Kan makan waktu lama, tapi dengan Power Designer kita tinggal klik satu kali di menu database. Nah, ini kita pilih generate database. Nanti kita pilih SQL, nanti langsung muncul file.sql yang bisa kita import ke PHP admin. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum, Pak. Belum ya? Maaf, tampilin nomor WA tadi Pak Bud. Belum screenshot saya. Oh, nomor bootnya saya tulis di ini aja. Yang mana, Dek? Everyone. Saya tulis di chatting ya. Oh, ini biar Bootnya itu TR. 08 085154669. Enak. Oh, saya lupa. Karena saya ganti HP terus nomor WA-nya nggak bisa ke backup yang lama. Jadi terpaksa harus ganti nomor. Bentar saya cari dulu nomornya. Saya belum hafal. Saya tulis di chat. Jadi bootnya ganti ke nomor tersebut ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tutorial bagaimana membuat CDM PDM nanti saya jelaskan di masuk generate database-nya. Saya kasih contoh di mata kuliah praktikum perancangan basis data ya, jam 8. Termasuk tugasnya di masuk bagian dalam praktikum perancangan basis data. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kemungkinan mata kuliah kita sampai sebelum UTS itu ke perancangan ya, pembuatan database SQL. Nanti pas UTS itu masing-masing sudah punya file SQL. Maksudnya perancangannya udah selesai dalam bentuk database SQL. UTS pertemuan ke-8, sisanya di setelah UTS itu nanti kita implementasikan bagaimana mengkoneksikan database ke bahasa pemrograman, bagaimana membuat sistem, bagaimana membuat menu create, update, delete, membuat laporan, membuat login, membuat menu login atau lain sebagainya. Jadi nanti ketika UAS masing-masing sudah bisa membuat sistem yang bisa menampilkan data, isi data, update data, buat laporan, login, standarnya seperti itu. Itu sistem itu hanya seperti itu saja. Sebenarnya nggak susah. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Yang belum mengumpulkan tugas untuk tugas di perancangan basis data itu baru 2 ya. Tugas pertama itu hanya pertanyaan apa yang dipelajari, tugas kedua itu yang kemarin jawab pertanyaan di Google Form. Jadi jangan ketukar ya. Jadi kita 2 mata kuliah tugasnya masing-masing beda. Kadang ada yang ketukar. Jadi yang perancangan itu baru 2 tugas, yang praktikum sudah tugas kelima pertemuan hari ini nanti akan muncul tugas kelima. Seperti itu.
Sengaja saya kemarin kasih kuis tentang SQL dasar biar untuk merefresh dan ini kan mata kuliah perancangan, tapi paling enggak implementasi SQL dari data create table, data definisi language, data manipulasi language, kalian tetap bisa masih ingat gitu ya, masih bisa buatnya syntax query SQL untuk menampilkan update delete tabel dan lain sebagainya. Untuk yang belum silakan ditunggu selama Google Form itu masih ada di websitenya, berarti masih boleh mengumpulkan tugasnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Yang nanti nggak bisa karena shift 2, boleh lihat rekaman perkuliahannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.